Di video ini kita akan membahas cara membuat blog grid khusus di Elementor Pro yang benar-benar terlihat bagus dan cocok dengan gaya websitemu. Halo semua, nama aku Erik Hansker. Dan di channel ini kita akan membantumu membangun website pertamamu tanpa bingung dengan kerumitan teknologi sehingga membuat kamu overwhelmed. Jadi jika kamu pernah mencoba menampilkan blog post di WordPress websitemu, tapi hasilnya terlihat seperti umpan berita biasa, video ini untukmu. Di akhir video, kamu akan tahu persis cara membuat tata letak blog yang tidak hanya berfungsi tapi juga terasa custom. Semua tanpa menyentuh satu baris kode pun. Ayo kita mulai. Apa itu Elementor dan Elementor Pro? Jadi Elementor adalah plugin website builder yang sangat populer untuk WordPress. Anggap saja ini seperti alat drag and drop yang membuat mendesain halaman web menjadi jauh lebih mudah. Bahkan jika kamu tidak tahu banyak tentang coding, kamu bisa memilih berbagai elemen seperti teks, image, buttons, dan cukup letakkan dimanapun kamu mau di halamanmu. Ada free version Elementor yang bagus untuk website dasar, tapi kemudian ada Elementor Pro yang merupakan versi berbayar. Elementor Pro membuat segalanya naik level. Ini memberimu lebih banyak fitur, terutama untuk membuat tata letak yang lebih kompleks dan menambahkan dynamic content. Ini juga penting jika kamu ingin membuat hal-hal seperti custom block templates atau post grid yang lebih fancy, yang akan kita bahas di video ini. Jadi, kalau kamu siap membawa block gridmu ke level berikutnya, segera upgrade ke Elementor Pro dan buka fitur-fitur canggih ini hari ini. Kami akan menyediakan link untukmu di deskripsi di bawah untuk memulai. Saat kamu mengklik link itu, kamu akan dibawa ke halaman ini, di mana kamu bisa memilih dari berbagai paket mereka. Ada paket esensial yang seharga Rp75.000 per bulan, ditagih Rp900.000 hari ini. Dan itu berlaku untuk satu website. Mereka punya beberapa paket berbeda untuk dipilih di sini. Dan sekali lagi, jika kamu ingin memulai, kami akan menyediakan link untukmu di deskripsi di bawah. Sekarang mundur sedikit. Mungkin kamu bahkan belum punya website, tapi kamu sedang memikirkannya dan ingin memulai tapi tidak yakin website builder atau paket hosting mana yang harus kamu pilih. Aku sangat merekomendasikan Hostinger. Itu adalah tempatku pribadi menaruh websiteku dan itu juga tempat kami menaruh semua website kami di myfirstwebsite.com. Jadi jika kamu mengklik link di deskripsi, itu akan membawamu ke halaman ini di mana kamu akan mendapatkan harga terbaik untuk Hostinger. Kamu bisa mengklik See Plans, atau kamu bisa memulai secara gratis, yang merupakan sesuatu yang baru ditawarkan di Hostinger. Kita akan mengklik See Plans, dan ini adalah dua paket paling populer untuk dipilih, Premium Website Builder dan Business Website Builder. Keduanya bagus, kamu bisa melihat fitur-fitur berbeda ini untuk melihat mana yang lebih masuk akal. Untuk website pertamamu, jujur, Premium Website Builder mungkin sudah lebih dari cukup. Jadi kamu tinggal klik Choose Plan, lalu dari sini kamu tinggal pilih berapa lama kamu ingin berlangganan, 1 bulan, 12 bulan, 24 bulan, atau 48 bulan. Tentu saja, semakin lama kamu berlangganan, kamu akan mendapatkan lebih banyak penghematan. Secara pribadi, aku akan memilih jangka waktu 48 bulan untuk websiteku sendiri. Tapi lakukan saja yang terbaik untukmu. Untuk contoh ini kita akan menunjukkan seperti apa opsi 12 bulan. Sekarang, jangan berhenti di sini. Yang harus kamu lakukan adalah datang ke Have a Coupon Code dan ketik My First Website dan klik Apply. Kamu akan menghemat lebih banyak uang lagi. Jadi itu hanya dengan Rp65.000 kamu akan mendapatkan akses ke Hostinger selama 1 tahun penuh. Sekali lagi, kami akan menyediakan link untukmu di deskripsi di bawah. Dan jangan lupa gunakan kode My First Website saat checkout. Sekarang sebelum kita mulai membangun apapun, kamu perlu mencari tahu di mana block grid ini akan ditempatkan. Tapi aku juga akan menunjukkan cara membuat tata letak related post ala sidebar nanti, seperti yang akan kamu lihat di blog template. Sekarang, pertama-tama kita akan masuk ke WordPress dashboard kita dan membuat halaman baru atau mengedit yang sudah ada dengan Elementor. Jadi ini kita sudah berada di dalam WordPress dashboardku. Aku akan pergi ke page di sini dan untuk contoh ini aku akan mengklik add a page. Sekarang aku akan klik di sini untuk memastikan aku edit with Elementor. Dan sekarang kita berada di Elementor Editor. Baiklah, jadi hal pertama ya, aku akan meletakkan sebuah kontainer di sini. Dan sekarang kita punya tempat untuk bekerja. Kita akan memberikan sedikit padding pada diri kita sendiri. Kita akan datang ke Advanced di sini, datang ke padding dan akan ketik 30. Kemudian aku akan melepaskannya. Dan kemudian aku akan menghapusnya dari kiri dan kanan. Keren. Dan kita juga akan meletakkan heading. Jadi kita akan mengambil ini, meletakkannya tepat di sana dan kita akan mengetik latest post. Langkah ketiga, tambahkan post widget. Sekarang bagian yang menyenangkan. Di Elementor sidebar, kita akan mencari post. Ini adalah bagian dari Elementor Pro, jadi pastikan kamu sudah menginstalnya dengan license keymu. Baiklah, jadi kita akan kembali ke sini. Kita akan klik tanda plus dan kita akan mencari post. Kita akan mengambilnya di sini dan meletakkannya tepat di bawah judul latest post kita. Oke, jadi sekarang di bawah layout di sisi kiri, kita bisa memilih berapa banyak columns yang kamu inginkan. Nah, 3 adalah titik awal yang bagus untuk sebagian besar blog. Kamu bisa mengatur jumlah post sebanyak yang kamu mau. Misalnya 6 post atau 9 post atau 12 post. Pilih image positions. Biasanya di atas paling cocok seperti yang diatur sekarang. Lalu kamu bisa menyesuaikan image ratio atau ukurannya jika ingin membuatnya lebih tinggi atau lebih kotak. Kamu bahkan bisa memilih untuk menyembunyikan gambar sepenuhnya jika kamu ingin tata letak yang hanya berisi teks.
Jadi di sisi kiri ini, disinilah kita punya columns. Kita bisa mengubahnya menjadi 2 untuk menunjukkan seperti apa, mengubahnya menjadi 4 untuk menunjukkannya seperti apa, tapi jujur, aku suka yang 3. Itu terlihat lebih seimbang dan estetis. Nah, di sini kita bisa memilih post per page. Jadi mungkin sekarang itu menunjukkan 6, mungkin kita hanya menunjukkan 3 dan itu akan menentukan 3 post teratas di sana. Disinilah kamu bisa mengubah gambar. Jadi kita akan menunjukkan seperti apa di sisi kiri. Mungkin kita akan pilih none dan itu terlihat oke. Tapi jujur seperti yang aku bilang, aku pikir yang di atas terlihat paling baik. Kita juga bisa memilih resolusi gambar di sini juga. Jadi mungkin kita ingin membuatnya lebih besar atau lebih tajam seperti itu. Jujur, itu terlihat sangat bagus. Kita akan memilih yang di tengah. Itu mungkin akan memuat lebih baik. Jadi kita akan membiarkannya seperti itu. Baiklah, selanjutnya kita akan melompat ke tab query. Jadi aku akan menutup layout dan kita akan ke query di sini. Sekarang disinilah kamu bisa mengontrol jenis konten apa yang muncul di grid. Jadi kamu bisa menampilkan post dari kategori tertentu. Mungkin kamu punya kategori seperti recipes atau fitness atau workouts atau semacamnya. Ini bisa spesifik untuk blogmu sendiri. Kamu juga bisa menampilkan post dari author tertentu. Jadi ada beberapa orang yang berkolaborasi di websitemu, beberapa author. Kamu bisa memilih untuk hanya menampilkan post dari orang tertentu. Atau kamu bisa memilih post tertentu secara manual untuk ditampilkan. Nah, jika kamu hanya menampilkan blog post terbaru, kamu bisa membiarkannya diatur ke post dan membiarkan WordPress menangani urutannya. Jadi di sini kita bisa memilih ini. Kita bisa memilih pilihan manual, current query, terkait. Aku akan membiarkannya di post untuk sekarang. Dan di sini kamu bisa mengurutkannya berdasarkan tanggal. Mungkin kamu tahu melakukan semuanya dalam seminggu terakhir, bulan lalu, kuartal terakhir, atau apapun. Dan kamu bisa mengurutkannya berdasarkan date, title, menu order. Aku pikir date jelas, yang paling masuk akal. Langkah keempat adalah menata grid. Sekarang disinilah keajaiban terjadi. Jadi kita akan masuk ke tab style. Itu ada di sisi kiri di Elementor dan di bawah layout. Kamu bisa mengatur column gap dan row gapmu sekitar 20 hingga 30 pixel memberikan ruang bernafas. Dan kemudian aku akan mengatur alignment ke center jika kamu ingin semuanya terlihat seimbang. Jadi kita akan klik di sini. Itu seperti apa tampilan center. Kamu bisa memindahkannya ke sisi kanan atau rata kiri. Aku sebenarnya akan membiarkannya rata kiri. Setelah melihat opsi, aku pikir itu terlihat sedikit lebih baik. Sekarang untuk gambar, kamu bisa menambahkan border radius untuk sudut yang membulat. Jadi jika kita turun ke sini, kita akan ke image dan kita akan ke border radius. Mari kita mulai dengan 20 dan lihat bagaimana tampilannya. Dan kamu bisa melihat itu, menambahkan sedikit kebulatan pada sudut-sudutnya di sana. Aku suka tampilan 10, itu terlihat lebih baik. Sekarang kamu juga bisa menambahkan box shadow jika kamu ingin kartu post terlihat sedikit lebih menonjol dari halaman. Jadi kita akan kembali ke box dan kita akan ke shadow. Dan kita akan mengklik ini. Dan aku suka sedikit menaikkan blur di sana, seperti itu. Dan kita akan membiarkannya. Mari kita klik di luar, dan itu terlihat oke. Jujur, aku tidak terlalu menyukainya. Aku akan mengaturnya kembali ke default. Mari kita kembali ke image. Sekarang jika kita ke spacing di sini, ayo kita gandakan saja menjadi 40. Jadi itu akan menambahkan sedikit ruang di bawahnya. Tapi aku pikir 20 terlihat bagus. Sekarang di bawah table content di sini kamu bisa mengubah warna judul dan efek hover. Misalnya kamu mungkin ingin membuat warna hover menjadi warna aksen brandmu. Kamu juga bisa menyesuaikan typography untuk judul dan excerpt. Tapi biarkan tetap bersih dan mudah dibaca. Kamu juga bisa menambahkan spacing di antara text elements jika terasa sedikit berdempetan. Jadi di sisi kiri, mari kita lihat ini. Jadi typography di sini. Mari kita pilih dari warna di sini. Kita bisa memilih, kamu tahu, warna dari brand kita. Klik warna yang berbeda. Kamu bisa melihat bagaimana itu mengubah judul. Jujur, aku akan mengembalikannya menjadi sepertinya hitam. Mungkin warna sekunder ini tidak. Aku suka yang lebih gelap. Yang seperti biru tua. Itu terlihat oke bagiku. Dan kemudian kita akan datang ke typography. Dan aku ingin membuatnya sedikit lebih besar. Mungkin kita datang ke weight di sini. Mungkin kita akan pilih bold. Dan mungkin kita bisa meningkatkannya dengan slider ini. Nah itu dia. Aku suka itu. Mungkin sesuatu yang sedikit lebih kecil. Mungkin seperti 24. Dan kemudian kita bisa melihat judul post itu menjadi sedikit lebih besar di sana. Sekarang kamu juga bisa bermain-main dengan efek hover untuk gambar dan tombol. Jadi ini seperti transisi kecil yang halus yang sangat membantu. Jadi jika kita datang ke sini, mari kita kembali ke image dan kita akan ke hover. Dan disinilah kita bisa membuat beberapa perubahan di sana. Jadi kita mungkin bisa mengklik blur. Jadi sekarang ketika kita hover itu akan sedikit mengaburkan. Mari kita reset saja. Kita akan mengklik ini dan mari kita kembali ke kontras. Jadi sekarang ketika kita hover, kontrasnya akan naik. Jadi ada beberapa perubahan berbeda yang bisa kamu buat di sana. Mari kita kembalikan itu ke 100. Mungkin seperti saturation. Mungkin kamu ingin itu menjadi hitam putih ketika kamu hover di atasnya. Sekali lagi, hanya menambahkan sedikit kepribadian dan hal-hal pada blog postmu hanya untuk membuatnya sedikit
sedikit berbeda. Langkah kelima, buatlah mobile friendly. Nah, disinilah banyak orang salah. Mereka membangun tata letak desktop yang bagus, tapi mereka lupa untuk memeriksa bagaimana tampilannya di mobile. Jadi ayo kita ke sini dan kita akan ke tampilan mobile dan kita akan melihat seperti apa ini di sini. Dan ini terlihat cukup bagus jauh ini. Aku tidak berpikir kita perlu membuat perubahan apapun untuk blog post ini. Satu-satunya hal yang akan aku lakukan adalah mungkin menambahkan semacam grid atau garis di luar sana. Jadi kita akan klik kembali ini dan kita akan ke box dan kita akan ke border width. Mari kita mulai dengan 10. Itu terlalu banyak. Mari kita coba 2. Dan border radius. Jadi itu juga akan membulatkannya. Mari kita coba 10 untuk itu dan padding. Mari kita lakukan 10 di semua sisi. Keren, aku suka itu. Dan sekali lagi, mungkin di sini kita akan coba box shadow itu. Aku pikir itu terlihat jauh lebih baik dengan border yang memiliki bayangan di sana. Ya, aku suka itu. Itu terlihat jauh lebih baik. Jadi ayo kita klik mobile di sini dan sekarang kita bisa melihat pemisahan di sini untuk masing-masingnya. Terutama di mobile, itu membuat perbedaan besar. Sebelumnya semuanya agak menyatu, tapi sekarang kita bisa melihat pemisahan yang jelas antara post. Baiklah, jadi ini terlihat cukup bagus. Mari kita bahas beberapa tips akhir sebelum kamu tekan publish. Selalu review tata letakmu di desktop, tablet, dan mobile. Kamu ingin memastikan kamu menjaga gaya tetap konsisten dengan brandmu, seperti font, colors, dan spacing. Coba tata letak columns yang berbeda seperti 2, 3, atau 4 dan lihat mana yang cocok untuk kontenmu. Gunakan judul post yang nyata dan gambar unggahan untuk menguji. Lorem ipsum tidak akan cukup. Jangan takut untuk menggunakan padding dan white spaces. Itu membuat segalanya lebih mudah dibaca. Nah, setelah kamu melakukannya, kamu bisa menekan publish. Jadi aku akan dengan cepat memeriksa bagaimana tampilan ini di tablet. Dan sekali lagi, aku pikir itu terlihat cukup bagus. Jadi kita akan datang ke sini dan tekan publish. Dan mari kita preview perubahan ini. Dan seperti inilah tampilannya di website kita. Tentu saja ini hanya seperti template yang cukup mendasar yang kita miliki di sini. Tapi seperti yang kamu lihat, blog post spesifik ini terlihat bagus dan rapi dan bersih, seperti yang kita suka. Jadi kita bisa menutupnya dan melanjutkan. Jadi itu dia, begitulah cara kamu membangun blog grid custom di Elementor Pro yang benar-benar terlihat dan terasa seperti websitemu. Kamu sudah belajar cara menambahkan post widget dan menyesuaikan layout, menata blog gridmu agar sesuai dengan brandmu, membuatnya mobile friendly. Dan bagian terbaiknya adalah kamu bisa menggunakan kembali tata letak ini di homepage, landing page, atau dimanapun kamu ingin menampilkan konten blogmu. Jadi jika kamu ingin memulai dengan Hostinger atau Elementor Pro, kamu akan menemukan linknya di bawah di deskripsi. Ini adalah link afiliasi, yang berarti kami akan mendapatkan komisi kecil saat kamu menggunakannya tanpa biaya tambahan untukmu. Dan komisi ini sangat membantu mendukung channel ini dan memungkinkan kami untuk terus membuat konten gratis seperti ini. Jadi jika kamu akhirnya menggunakannya, kami sangat berterima kasih sebelumnya. Dan jika kamu merasa video ini membantu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan bel notifikasi agar kamu tidak pernah ketinggalan video lainnya. Di channel ini, kami membuat video tentang cara membuat website, menjelajahi berbagai website builder, membahas nama domain, dan masih banyak lagi. Jadi pastikan untuk subscribe. Tapi selain itu, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.